surah Al-Isra. Ayat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali majelis kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan selalu mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami
ilal masjidil aqsal ladzi barakna alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Baik, seperti biasa kita akan artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, Maha suci. Alladzi, Zat. Asra, yang menjalankan. Bi'abdihi, hambanya. Lailan, pada sebagian malam. Minal masjidil haram, dari masjidil haram. Ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Alladzi barakna, yang kami berkahi. Haulahu, di sekelilingnya. Linuriyahu, agar kami memperlihatkan. Min ayatina, dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu, sesungguhnya dia. Huwa, dialah. As-sami'u, yang maha mendengar. Al-basir, lagi maha melihat. Saya baca Arabnya, jamaah artikan. Subhana, alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, ini lancar ini. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, agar kami memperlihatkannya. Min ayatina, innahu huwa as-sami'u al-basiru. Baik. Surah apa? Al-Isra. Surah Al-Isra, surah yang setiap tahun kita hampir mengenal, yang namanya Al-Isra. Surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Ayat ini luar biasa.
seharusnya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ayat ini semua yang menjadi keraguan kita kepada Allah itu haruslah sudah terjawab. Kita di awal ayat ini, jadi di sini dikasih judul oleh tafsir Al-Munir, Al-Isra'u wa Inzalut Taurah ala Musa. Ya, peristiwa Isra dan turunnya kitab Taurat kepada Musa. Allah mengawali ayat ini dengan kalimat subhana. Subhana, kalimat yang sungguh luar biasa, kalimat tasbih, yang kalimat zikir seperti ini, yang itu disandarkan kepada Allah, yang disebut oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai zikir khafifatan fil lisan, saqilatan fil mizan, ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Setiap kalimat memuji yang ditujukan kepada Allah itu bentuk kalimatnya adalah baku. Bentuk kalimatnya adalah baku. Tidak dibentuk sebagai fiil atau kata kerja. Subhana adalah kata yang menunjukkan masdar, tapi tidak dikatakan oleh Allah nusabbihu, kami bertasbih, tapi disebut oleh Allah di sini subhana. Kalau nusabbihu dalam bentuk predikat subjek, kalau dikatakan dalam bentuk predikat berarti membutuhkan subjek. Sekali subjek tidak ada, maka predikat tidak akan terjadi. Tapi kali ini Allah Subhanahu wa taala bentuk dengan kata subhana. Artinya ada atau tidak yang mensucikan Allah, itu Allah tetap suci. Itu Allah tetap suci. Ada atau tidak orang yang bertasbih kepada Allah, yang bermakna tanzih, membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dari sifat makhluk. Allah bersih dari sifat makhluk. Karena Allah punya sifat khaliq. Sifat khaliq itu subjek, sementara makhluk itu objek. Maka kadang-kadang kita sering berpikir, ya, pikiran itu lahir dari makhluk. Mestinya pikiran itu juga ditujukan kepada makhluk. Nah, kepada Allah bagaimana? Kepada Allah bukan pikiran logika, tapi kepada Allah kita fikir dengan menggunakan iman, menggunakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun fikir yang mendukung atau menguatkan keimanan tersebut. Contoh, kalau kita bertanya tentang di mana Allah. Nah, di mana Allah itu adalah pertanyaan yang bersifat pasif, dan itu hanya bisa ditujukan kepada zat yang bersifat makhluk. Kalau yang bersifat khaliq tidak pantas ditanya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Seharusnya yang khaliq itu bertanya, bukan ditanya. Bertanya bukan ditanya.
Nah, kali ini Allah Subhanahu wa taala membuka kalimat ini dengan subhana. Maha suci Allah yang bermakna tanzih, pembersihan, pensucian Allah dari sifat makhluk. Makhluk diciptakan, Allah menciptakan. Makhluk ada awal, ada akhir, sementara Allah tidak berawal, tidak berakhir. Sesuatu zat yang tidak berawal dan tidak berakhir jangan pernah ditanya bentuknya, karena kita tidak akan bisa menjangkau bentuknya. Sementara sesuatu yang berawal dan berakhir itu sudah pasti ada bentuknya. Sesuatu yang berawal dan berakhir itu sudah pasti ada tanggal permulaan dan ada tanggal akhirnya. Ada awal, ada habisnya, begitu. Nah, ini subhan. Siapa subhan itu? Disandarkan kepada kalimat setelahnya alladzi. Ya, kepada zat. Ya, isim mausul. Kemudian asra adalah silahnya. Apa yang menunjukkan kata tasbih itu kepada apa? Kepada kudrah Allah. Apa kudrah Allah? Asra. Asra adalah menjalankan. Ya, apa bedanya asra dan isra? Nah, kita sekarang memperingati apa? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Apa perbedaan asra dan isra? Kalau asra bentuknya adalah fi'il atau kata kerja. Kalau al-isra bentuknya adalah isim. Ya. Isim, kata keterangannya al-isra. Ya. Asra berasal dari saro, yasri, atau asra yang bermakna superlatif. Asra. Menjalankan. Nah, menjalankan. Jadi Nabi dijalankan. Siapa yang dijalankan? Bi abdihi, hambanya. Nabi abdihi itu adalah sebuah predikat yang luar biasa. Abdihi yang dimaksud itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu bangga disebut sebagai abd. Abd itu apa? Hamba. Hamba itu apa? Nah, hamba itu kalau di kita ya kata bentuk yang lainnya itu budak. Ya. Budak itu atau biasanya disebut dengan hamba sahaya. Tapi kalau kita jadi budaknya, budak siapa dulu? Nah, budak mengabdikan diri kepada zat yang maha luar biasa. Itu kita harus bangga. Abd. Bi abdihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjalankan nabi itu disebut di situ bi abdihi, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjalankan nabi itu bukan hanya dengan ruhnya, tapi dengan jasad dan ruh. Karena kalimat abad itu menunjukkan dua unsur, ada jasad, ada ruh. Ada jasad, ada ruh. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW diperjalankan waktu itu beliau sedang berada di sebuah ruangan di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ba'da Isya, di saat itu Nabi antara sadar dan tidak, tiba-tiba hadir malaikat Jibril menunjukkan sebuah kendaraan yang bernama Buraq. Buraq. Buraq itu asal diambil dari kata al-barqu.
Al-barqu itu apa? Kilat. Nah, kita lihat di surah Al-Baqarah. Au kasayyibin minas samai fihi zulumatu wa ra'dun wa barqun. Kilat. Kita lihat kilat itu kelebatnya cepat tidak? Cepat. Seperti itulah gerakan buruk. Ya. Seperti itulah kecepatan buruk. Seperti kilat. Ya. Nah, di dalam hadis yang mu'tabar diriwayatkan dari berbagai macam kitab, dari Sahih Bukhari, kemudian At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa yang diperlihatkan kepada Nabi adalah buruk. Buruk itu bentuknya keledai tapi di atas keledai. Ya, berwarna putih, abyad, berwarna putih. Kemudian dia bersayap. Dan Nabi diperintahkan untuk mengendarai itu oleh Jibril. Setelah naik, kemudian sampailah tiba-tiba ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Ya. Lailan ini menunjukkan isim nakirah. Para ulama ahli tafsir menunjukkan bahwa lailan itu bermakna bukan seluruh malam, tapi hanya sebagian malam. Artinya sebagian malam itu begitu singkat. Dan perjalanan ini bukan ke Baitul Maqdis saja, tapi ternyata juga Mi'raj. Dinaikkan Nabi ke Sidrat Al-Muntaha. Nah, itu Laila. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang dimaksud Al-Haram, memang Rasulullah itu diceritakan, diriwayatkan, ada yang mengatakan waktu itu berangkatnya dari ruangan Ummu Hani, yang itu bukan pas di Masjidil Haramnya, tapi di hujrahnya Ummu Hani. Nah, kemudian di situ apakah itu termasuk Al-Haram? Para ulama mendefinisikan Makkah seluruhnya adalah Al-Haram. Jadi yang disebut Al-Masjidil Haram itu maksudnya adalah Makkah Al-Mukarramah. Ya. Jadi seperti itu. Berangkat dari sana menuju Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa, kenapa disebut sebagai Masjid Al-Aqsa? Kenapa namanya Masjidul Aqsa? Al-Aqsa itu menunjukkan jauh. Karena kalau dilihat dari Masjidil Haram itu sangat jauh. Kurang lebih jaraknya 1.500 kilo. Perjalanan kalau di masa lalu, di masa Rasulullah itu perjalanan membutuhkan 40 hari atau 1 bulan. Tapi dengan kendaraan di waktu itu 40 hari. Nah, sementara Allah asrakan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sesingkat itu, yaitu malam, bukan seluruh malam, tapi sebagian malam. Nah, kemudian sampailah ke Masjid Al-Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi turun dari kendaraannya dan ternyata Nabi musilali an-nabiyun. Ya, dikisahkan musilali an-nabiyun. Para nabi dari Nabi Adam, ya, Nuh, Idris dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi. Diwujudkan di hadapan Nabi dan wujudnya sangat jelas, dan Nabi pun mengucapkan salam kepada mereka, bertemu dengan Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh dan seterusnya. Musilali an-nabiyun fasallaitu bihim, maka aku salat bersama mereka, dan yang menjadi imam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah para nabi dahulu kenal sholat? Kenal. Walaupun berbeda cara,
tapi sholat sudah ditetapkan sejak dari dulu. Walaupun ketetapan itu tidak sewajib ketetapan setelah Isra dan Mi'raj. Setelah Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril menuju langit yang pertama, kemudian diketuk pintu langit pertama, kemudian dibukakan oleh malaikat penjaga langit pertama. Di sana bertemulah Nabi Adam. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan Isa dan Yahya. Naik lagi langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Idris. Ketemu lagi yang langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit yang kelima ketemu dengan Harun. Ya. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Kita mau ke langit yang keberapa nih? Nah, jadi setiap langit itu ternyata di dalam hadis itu diceritakan ada pintunya. Kita tidak akan menembus langit-langit itu kecuali pintunya dibuka. Dan menurut kabar informasi itu langit pertama itu adalah langit yang di sana ada galaksi dan lain sebagainya. Berarti masih begitu luas lagi. Kemudian di atas itu, di atas langit yang ketujuh itu ada air. Ya, dasarnya itu air. Kemudian di atasnya lagi itu ada arsy, dan arsy itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Kemudian Rasulullah dibawa ke sana, kemudian bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah tentang sholat. Berapa sholat yang ditetapkan Allah? 50 waktu sholat dalam satu hari. Begitu mau dibawa turun ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, umatmu tidak akan kuat. Akhirnya balik lagi, diperintahkan balik lagi, kemudian balik lagi, akhirnya sampailah kepada 5 waktu. Jadi kita bersyukur kepada Nabi Musa, karena berkat beliau ini kita jadi ringan melaksanakan sholat. Zohiriyahnya kalau nggak ada Nabi Musa, bisa jadi sholat kita berapa? 50, boro-boro 50. 5 aja kadang-kadang lewat. Nah, ini sholat. Jadi sholat 5 waktu. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ternyata Masjidil Aqsa itu diberkahi. Kenapa diberkahi? Karena itu hampir seluruh para nabi itu lahir dari sana. Hampir seluruh para nabi itu lahir dari sana. Oleh karena itu, orang Yahudi itu menghina Nabi Muhammad SAW. Karena masa iya ada nabi kok lahirnya di Arab? Biasanya para nabi itu di Palestina. Dan ada hubungannya dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis. Ada hubungannya. Sampai Nabi ditanya oleh orang Yahudi. Para nabi itu dahulu, Nabi Musa dan seterusnya itu dia kenal dengan Baitul Maqdis. Coba Anda wahai Muhammad, kenal nggak dengan Baitul Maqdis? Kenal nggak dengan Masjid Al-Aqsa? Berapa pintunya? Dan seterusnya. Akhirnya setelah pertanyaan itu bertubi-tubi, Nabi tertekan, jiwanya sangat terguncang. Dari keguncangan itu Allah wujudkan dengan Asra, menjalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan itu setelah beliau memang mengalami Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan. Kenapa? Karena meninggal 2 pendukung utama, yaitu Abu Thalib dan istrinya Khadijah Al-Kubra. Dia di Mekah itu nggak ada siapa-siapa.
Dia tidak terbunuh di Mekah itu karena dilindungi oleh Abu Thalib. Kemudian status sosial yang bisa membackup dirinya itu adalah istrinya, siapa? Khadijah Al-Kubra. Kemudian pada saat itu dia meninggal, berdua meninggal. Kemudian disitulah Amul Huzn. Dan setelah kesedihan itu Rasulullah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menepiskan tuduhan bahwa dia bukan nabi karena dia tidak mengenal Baitul Maqdis. Ternyata Allah jalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah ajak jalan-jalan ke Sidratul Muntaha. Wow, jalan-jalannya Nabi nggak main-main. Ya, ke Sidratul Muntaha. Jadi ketika kita menghayati perjalanan Isra dan Mi'raj ini, kemudian ada tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Tempat siapakah Sidratul Muntaha itu? Tempat siapa? Kalau dikatakan tempat Allah, berarti Allah bertempat. Kalau Allah bertempat, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Enggak jadi subhana, enggak jadi tanzih. Maka para ulama sepakat bahwa Sidratul Muntaha itu adalah tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan tempat-tempat yang tinggi itu bukan berarti Allah berada di sana, tetapi menunjukkan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bicara kepada Nabi Musa, Allah bicara cukup di dunia, yaitu di Bukit Turisin. Cukup di Bukit Turisin. Kemudian ketika Nabi harus naik ke atas, ke Sidratul Muntaha. Kapan saja Allah mau, bisa. Kapan saja Allah mau bicara dengan hambanya, bisa. Dimanapun aja bisa, tanpa harus menentukan tempat. Artinya bahwa itu ketika kita bicara tempat, itu bukan menunjuk bahwa itu adalah tempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu Sidratul Muntaha memang makom yang diberikan Allah, kemuliaan, kehormatan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu langit pertama siapa tadi? Adam. Langit yang ketujuh siapa? Nabi Ibrahim. Dan tentu saja Sidratul Muntaha, ya, itu adalah makom ditempatkan kemuliaannya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita bayangkan, tidak bisa kita bayangkan begitu dahsyatnya peristiwa ini. Begitu dahsyatnya peristiwa ini. Dan peristiwa ini setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa turun dengan membawa amanat salat 5 waktu. Kemudian disampaikan di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, dikumpulkan manusia dan disampaikan bahwa saya telah menjalani Isra dari Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian saya juga telah melakukan Mi'raj, kemudian kembali lagi sebelum subuh. Jadi setelah Isya berangkat, pulang sebelum subuh. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sempat melihat di neraka. Jadi orang-orang yang disiksa dan lain sebagainya. Waktu itu tidak mungkin menurut logika manusia. Karena dari langit satu ke langit yang berikutnya itu jaraknya perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun dari langit satu ke langit berikutnya. Kemudian dari dunia ke langit dan seterusnya. Tapi Allah bikin waktu itu begitu singkat dan pendek. Itulah Qudratullah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa membuat ratusan tahun, ratusan abad menjadi 1 detik, 1 menit. Dan Allah bisa membuat 1 detik, 1 menit menjadi ratusan tahun dan ratusan abad. Banyak sekali di Al-Quran diceritakan. Ashabul Kahfi tidur berapa kali? Berapa tahun? 300 tahun. Kemudian di surat Ali Imran ada yang ditidurkan 100 tahun. Begitu dibangunkan ditanya, kamu kapan tidur? Barusan tadi pagi tidur. Padahal dia sudah tidur 100 tahun. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'am. Dia dimatikan 100 tahun. Kemudian setelah itu dia menjawab seperti itu, ya. Kemudian oleh malaikat dikatakan, coba lihat tuh binatang yang kamu bawa. Ternyata binatang yang dibawa itu sudah jadi apa namanya, tulang belulang yang berserakan. Tulang belulang yang berserakan. Kemudian Allah jadikan lagi tulang itu berdiri, kemudian ada dagingnya lagi. Kemudian Nabi Ibrahim juga pernah ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertanya, wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mati? Kemudian kata Allah, ya, wa qala rabbuka wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha wa qala Ibrahim arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Coba ambil 4 unggas dari gunung yang berbeda. Ada dari barat, ada dari timur, ada dari utara, ada dari selatan. Gunung yang di 4 penjuru. Ambil unggas dari gunung 4 penjuru. Setelah itu fasurhunna, dicacah. Jadi kalau sekarang itu unggas itu suruh di blender. Setelah di blender sudah halus. Jadi ada unggas yang berasal dari gunung sebelah barat, sebelah timur, gunung sebelah utara dan sebelah selatan. Di blender. Setelah di blender bercampur, kemudian dipisah-pisah lagi ya. Setelah dipisah-pisah, kemudian apa namanya itu? Onggokan daging itu kemudian diletakkan di gunung yang berbeda. Setelah itu fad'uhun, panggillah dia. Setelah dipanggil maka burung itu kembali ke daging itu akhirnya menyatu kemudian jadi burung lagi. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya kepada Nabi Ibrahim. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu untuk memperlihatkan kepada kita semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bisa dilakukan oleh Allah. Itu mewujudkan bahwa Allah punya kudrah yang tak terbatas. Innahu huwas sami'ul basir. Innahu, sesungguhnya dia, huwa dia. Huwa artinya apa? Dia. Nah, huwa itu apa itu? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kalau menurut ilmu nahwu, huwa itu adalah kata ganti yang menunjukkan mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Berarti Allah itu Nah, disinilah pentingnya kita belajar tauhid sebelum mempelajari Al-Qur'an. Jadi ilmu nahwu di sini tidak berguna. Kata ganti itu tidak menunjukkan sifat jenis. Ketika dia sudah ditujukan, disandarkan kepada Allah, maka kata ganti di situ bukan dinilai dari jenis, tapi dinilai dari kekuasaan, dari kekuatan. Nah, jadi nggak boleh kita artikan huwa berarti dia laki-laki, as-sami'u yang maha mendengar, al-basir lagi maha melihat. Nggak boleh begitu.
Karena di sini ilmu nahwu tidak berlaku jika disandarkan kepada zat yang laisa kamitslihi syai'. Dia lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi seperti itu. Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid dulu, kemudian belajar Al-Qur'an. Kemudian nahwu saja tidak cukup untuk memahami Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Innahu huwas sami'. Dialah Maha mendengar, al-basir, lagi Maha melihat. Kita bersyukur karena kita punya sandaran yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi walaupun kita punya amalan hati, prasangka yang baik, kesabaran, itu Allah akan menilai itu. Walaupun tidak kita ungkapkan, Allah Maha tahu. Jadi amalan itu kadang-kadang tidak perlu diperlihatkan. Nah, karena Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jangan takut ketika kita beramal terus tidak ada manusia lain. Jangan takut, karena Allah Maha Basir, Maha melihat. Jadi itu para jamaah sekalian, hikmahnya dari ini semuanya, ini menunjukkan bahwa kita semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sisanya hari ini, saat ini ada pada diri kita adalah sholat 5 waktu dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kalau kita bicara sholat, memang kita harus menghayatinya, termasuk kata-kata at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat lillah, ya kan? Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu artinya apa? Kita sholat merasa berhadapan juga dengan Nabi Muhammad, karena assalamu alayka, selamat atas dirimu wahai Muhammad. Jadi kita bicara langsung sama Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu bagaikan kita bicara langsung dengan Nabi. Assalamu alayna, dan kita juga harus punya kepedulian. Kita masuk surga jangan sendiri, tapi masuk surga doakan juga orang lain untuk masuk ke dalam surga. Assalamu alayna. Jangan keselamatan itu dikup sendiri, tapi kita juga harus bagikan kepada orang lain. Wa ala ibadillahis sholihin. Dan kalau kita jadi hamba yang soleh, otomatis kita didoakan oleh seluruh muslim yang ada di muka bumi ini. Jadi kita nggak perlu doakan saya ya, nggak perlu. Ya artinya bisa jadi doakan saya, otomatis kita soleh dulu, otomatis masuk dalam doa itu. Wa ala ibadillahis sholihin. Jadi seperti itu jamaah sekalian, mudah-mudahan sholat kita semakin mantap. Dan di dalam sholat itu intinya adalah ketika kita berdiri, intinya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada gerakan intinya adalah pada sujud dan ruku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan mengucapkan tasbih, tanzih, ya, pembersihan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Quran dan nabinya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.